Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mang Sukir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir. Untuk cerita kali ini, Mang Sukir akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Proyek Villa di Kaki Gunung Slamet. Cerita ini ditulis oleh Aiswa Nahla. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan ada di deskripsi. Sebelum Mang Sukir lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, Mang Sukir mohon dukungannya untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita dari Mang Sukir. Dan tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Rahasia gaib hanya diketahui oleh Allah semata. Cerita ini bukan rujukan syariah dan hanya hasil imajinasi dan fantasi belaka. Adam, seorang pria berusia 30 tahun, diutus oleh pamannya untuk pergi ke desa terpencil di kaki Gunung Slamet. Paman Adam sedang membangun sebuah proyek villa di sana, dan Adam harus mengawasi kedatangan alat-alat berat dan bahan bangunan. Namun, Adam tidak menyangka bahwa desa itu menyimpan banyak misteri dan bahaya yang mengintainya. Dari awal datang, Adam dihantui oleh makhluk-makhluk gaib di sana. Mampukah Adam dan pamannya menyelesaikan pembangunan villa dan misteri yang menyelimuti desa itu? Aku terkejut mendengar suara sopir yang mengumumkan kalau bus ekspres yang kunaiki sudah tiba di terminal kota Mangkubumen. Kota kecil yang berada di lereng Gunung Slamet itu adalah tujuan perjalananku. Aku mengucek mata, lalu mengecek jam tangan yang menunjukkan pukul 10 malam. Kemudian mengambil tas dan bersiap turun. Matur nuwun Pak. Assalamualaikum, ucapku sambil menuruni tangga bus. Namun, sopir yang sudah beruban itu tidak membalas salamku. Sudahlah, mungkin dia sedang lelah. Alhamdulillah, akhirnya bisa sampai di sini, ucapku dalam hati saat kakiku menginjak aspal. Aku memutuskan untuk istirahat sejenak di bangku semen. Tak lama kemudian, bus mulai bergerak meninggalkan terminal. Ternyata, aku adalah satu-satunya penumpang yang turun di sini. Aku melihat sekeliling. Suasana terminal sangat sepi. Hanya ada 2 lampu yang menyala redup. Satu di kanan dan satu di kiri. Selebihnya gelap gulita. Angin malam yang bertiup semakin membuatku merinding. Aku tidak melihat ada orang atau kendaraan lain di sekitar terminal bus ini. Seolah-olah aku terdampar di kota mati. Kok bisa sepi sekali ya? Angkot aja ndak ada. Piye carane ke desa Pringan? Gumamku. Andai saja tiket bus siang hari tidak habis, mungkin aku bisa sampai di sini lebih awal. Namaku Adam. Bulan depan umurku genap 30 tahun. Ini adalah kali pertamaku datang ke kota kecil ini, dan juga kali pertamaku menuju desa Pringan. Aku di sini atas permintaan Paman Tarmin, adik ibu. Paman ditugaskan untuk membangun sebuah villa. Tugasku adalah mengurus kedatangan bangunan besok siang. Aku tidak tahu apa-apa tentang desa yang aku sambangi. Hanya nama seorang warga desa yang harus kucari. Pak Cangkung namanya. Paman Tarmin memberi petunjuk yang terkesan mudah. Padahal tugasku tidak semudah itu. Pasalnya, ada rasa tidak nyaman yang mengusikku. Aku merasa ada yang aneh dengan kota ini. Tapi aku berusaha mengesampingkannya. Tak lama kemudian, aku melihat lampu mobil mendekatiku.
Aku merasa lega. Mobil itu berhenti tepat di hadapanku. Sebuah Nissan tua yang sudah berkarat. "Mau kemana, Mas?" tanya seorang pria parubaya dari balik kaca mobil yang terbuka. Aku bisa melihat ada seorang pria dan seorang wanita di kursi belakang. Tapi wajah mereka samar-samar karena gelap. "Saya mau ke Desa Pringan, Pak." "Oh, Desa Pringan lumayan jauh dari sini. Sekitar 1 jam perjalanan. 2 orang di belakang juga mau ke sana. Mau ikut saya, Mas? Tapi saya minta 50.000 ya," katanya. Aku tidak punya pilihan lain selain mengiyakan. Buru-buru aku naik ke mobil dan duduk di sebuah sopir sambil memeluk tas. Mobil itu langsung melaju menuju tujuan. "Kok malam-malam gini mau ke Desa Pringan? Apa Mas gak takut?" tanya sopir mobil itu yang menyebut namanya Pak Kasman. "Ada urusan di sana, Pak. Oh iya, saya mau ke rumah Pak Jangkung. Apa Pak Kasman tahu?" "Pak Jangkung? Oh, tahu-tahu. Nanti saya antar ke rumahnya." Aku tersenyum lega melihat sikap ramah Pak Kasman. Tapi sejak tadi 2 orang di kursi belakang itu tidak mengeluarkan suara sama sekali. 15 menit pertama, perjalanan berlangsung lancar meskipun jalan menuju Desa Pringan makin gelap. Lalu kami sampai di sebuah persimpangan. Dan sejak itu suasana berubah. Keadaannya makin gelap dan sepi. Pak Kasman tiba-tiba jadi pendiam dan tidak lagi terlihat ceria seperti sebelumnya. Suasana yang mencekam ini membuatku merasa cemas. Aku mulai mengucapkan ayat-ayat yang pernah aku hafal. Mencoba mencari ketenangan dalam hati karena merasa ada yang tidak beres. Hujan mulai turun. Di dalam mobil yang tidak ada AC-nya, kaca mobil jadi berembun. Aku mencium bau wangi yang menusuk. Sesekali aku menoleh ke arah Pak Kasman. Khawatir kalau dia tertidur karena sekarang dia hanya membisu. Bau wangi itu lama-lama berubah jadi bau anyir. Aku membaca ayat-ayat lagi. Merasa ada yang ganjil di dalam mobil ini. Aku menoleh ke sisi pengemudi. Tapi apa yang kulihat membuat mataku terbelalak. Wajah Pak Kasman sudah berubah. Mata kanannya keluar dan terjuntai ke bawah. Sedangkan kepala yang sebelah kiri gepeng. Seperti terlindas atau menghantam sesuatu yang cukup keras. Aku segera menjauhkan diri dan bersandar pada pintu mobil. Sekarang aku bisa lihat lebih jelas ke arah Pak Kasman dan 2 orang di belakang. Wajah wanita itu tak kalah mengerikan. Kulitnya menghitam dan mengelupas, dengan belatung-belatung yang merayap di hidung dan mulutnya. Sedangkan pria di sampingnya, kepalanya terbelah 2 hingga otaknya tersembul keluar. Aku membaca ayat-ayat dan meniup ke arah mereka bertiga. Hujan makin deras. Bajuku basah kuyup karena air hujan yang masuk lewat jendela yang tidak tertutup. Ketiga sosok itu makin marah. Setiap kali aku menghembuskan bacaan ayat suci Al-Quran ke arah mereka. Wanita itu mulai menggigit-gigit bibirnya sampai robek. Sementara pria itu menghentakkan kepalanya berkali-kali ke kaca mobil. Membuat isi kepalanya keluar kemana-mana. Membuat aku mual seketika. Tiba-tiba mobil makin melaju kencang dan melaju ke sisi kanan. Aku hanya bisa menjerit saat mobil terjun ke jurang. Dan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Mobil menabrak sesuatu dan membuat kepalaku berdenyut karena terbentur dashboard. Aku berusaha membuka mata, tapi pandanganku masih buram karena benturan itu. Dengan bantuan cahaya alami dari langit, aku bisa melihat mobil ini menabrak pohon di sisi kanan.
kayu dan daun berserakan di sekitar mobil. Aku segera mengambil senter yang selalu kubawa di tas, lalu menyinari sisi pengemudi dan kursi belakang. Tapi ketiga orang yang tadi bersamaku sudah hilang entah kemana. Tak menunggu lama, aku buru-buru membuka pintu mobil dan keluar dari sini karena asap putih mulai keluar. Hujan yang masih turun membuat langkahku terasa berat dan aku harus berjuang keras untuk naik dari jurang. Untungnya, jurang ini tidak terlalu dalam. Setelah berjuang selama 10 menit, akhirnya aku bisa mencapai puncak. Dengan napas yang terengah-engah, aku memeriksa tubuhku. Aku bersyukur karena tidak ada yang luka serius. Aku melepas jam tangan, lalu menilik jarum yang menunjukkan pukul 11 malam sebelum menyimpannya ke dalam tas. Dari atas, aku menggunakan senter untuk melihat ke bawah. Aku kaget melihat mobil yang baru saja kunaiki sudah berubah jadi bangkai. Bodinya ringsek, banyak akar yang merambat menutupinya. Meskipun hujan masih turun, aku memilih untuk melanjutkan perjalanan mengikuti jalan yang ada. Aku tidak mau berlama-lama di sini karena aku semakin bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Di tengah hujan aku berjalan kaki sambil menyorotkan senter ke depan. Tanah yang berlumpur dan kerikil serta air yang menggenang membuat langkahku sedikit terhambat. Setelah berjalan sekitar 15 menit, akhirnya aku melihat sebuah papan tanda kecil yang bertuliskan Desa Pringan. Aku sangat lega dan terus berjalan tanpa henti. Tak lama kemudian, aku menemukan sebuah warung kecil yang sudah tutup. Aku bisa melihat ada cahaya lampu dari dalam warung. Aku beranikan diri untuk mengetuk pintu, berharap ada orang yang bisa membantu. "Assalamualaikum, Pak, Bu," panggilku. Tapi tidak ada yang menjawab. Aku mengulang lagi, tapi tetap sepi. Tiba-tiba, pintu warung terbuka dan seorang kakek-kakek muncul dari balik pintu. "Ada apa, Mas?" tanya kakek itu. "Maaf, Mbah. Malam-malam begini ganggu. Nama saya Adam. Saya lagi nyari rumah Pak Jangkung. Apa sampean tahu?" Aku memutuskan untuk tidak menceritakan kejadian aneh yang baru saja aku alami. Aku ingin tetap fokus pada tujuan utamaku di sini. "Saya Ratmo. Panggil saja Mbah Tok. Rumah Pak Jangkung tidak jauh dari sini. Dari jalan utama ini. Kamu tinggal lurus saja. Nanti ada perempatan, belok ke kiri, dan ikuti jalan itu. Rumah pertama yang kamu temui adalah rumahnya." Jelas lelaki tua yang bernama Mbah To itu. "Matur suwun, Mbah. Saya permisi nggih. Assalamualaikum." "Tunggu, Nak. Untuk apa kamu mencari Pak Jangkung malam-malam begini?" "Ada urusan penting, Mbah. Saya datang dari jauh. Tadi siang saya kehabisan tiket. Makanya saya naik bus yang berangkat sore," jelasku. "Oh, begitu. Ya sudah. Hati-hati di jalan ya. Jangan hiraukan kalau ada yang aneh. Kalau kamu ndak berani, kamu bisa tidur di rumahku sampai pagi." "Ndak usah, Mbah. Terima kasih atas tawarannya. Tapi saya mau langsung saja. Insya Allah semuanya aman. Saya permisi dulu. Monggo." Aku berbalik dan melanjutkan perjalanan. Baru berjalan beberapa langkah, aku menoleh ke belakang. Tapi bapak tua itu sudah menghilang. Aneh,
Kok bisa dia masuk ke rumah begitu cepat? Sekitar 10 menit berjalan, aku melihat 3 orang yang berjalan dari arah berlawanan. Aku tidak yakin kalau mereka manusia. Pasalnya, bulu romaku berdiri tegak, pertanda yang tak aku sukai. Aku menyipitkan mata agar bisa melihat mereka lebih jelas. Astagfirullah, bahuku terlonjak karena kaget. Mereka bertiga adalah Pak Kasman dan 2 orang di kursi belakang yang tadi bersamaku di mobil. Mereka berjalan dengan cara yang aneh, yaitu mengambang. Perlahan mereka mendekat, lalu mengelilingiku sambil menatapku tajam. Jangan ganggu aku. Aku datang ke sini bukan untuk mengganggu kalian. Pergi dari sini atau dengan izin Allah, aku akan menghabisi kalian. Bukannya pergi, mereka malah tertawa sambil berputar. Aku bisa merasakan angin dingin yang bertiup dari gerakan mereka yang semakin cepat. Mereka mencoba meraih tubuhku dengan tangan mereka yang runcing. Aku mengatur nafas, membaca surat Al-Ikhlas. Kemudian dengan sekuat tenaga meninju tanah. Tanah itu bergetar hebat, dan ketiga sosok itu terlempar ke udara, lalu lenyap tanpa bekas. Alhamdulillah. Aku kembali melanjutkan perjalanan dengan hati-hati. Namun, meskipun aku sudah berjalan cukup jauh, aku masih belum melihat satupun tanda-tanda rumah atau pemukiman. Akhirnya, setelah beberapa saat, aku tiba di sebuah perempatan. Di hadapanku terbentang 3 jalan yang berbeda. Aku berhenti sejenak, mencoba mengingat petunjuk yang diberikan oleh Mbah To. Belok ke kiri. Aku memutuskan untuk melangkah ke kiri, mengikuti instruksi yang diberikan Mbah To tadi. Saat aku melangkah lebih jauh, suasana sekitar semakin gelap dan sunyi. Jalannya semakin menanjak karena memang desa ini benar-benar berada di lereng gunung. Langkah-langkahku terdengar bergema di tengah keheningan ini. Tiba-tiba telingaku menangkap suara aneh yang terbang di antara pepohonan di sekitarku. Meskipun penasaran, aku memilih untuk mengabaikan suara tersebut. Karena selama suara itu tidak menunjukkan tanda-tanda ancaman langsung, bagiku tidak masalah. Akhirnya, aku tiba di halaman sebuah rumah yang terlihat cukup mewah. Lampu di luar rumah memberikan cahaya yang cukup terang. Aku berdiri di depan teras sambil mengucap salam. Assalamualaikum, Pak Jangkung, seruku. Tunggu sebentar ya, jawab suara dari dalam rumah. Terdengar seperti suara seorang perempuan. Jendela rumah terbuka sedikit, tetapi aku tak melihat wajahnya. Cari siapa? Suara perempuan itu terdengar lagi, tetapi tetap saja aku tidak bisa melihat wajahnya. Saya ingin bertemu Pak Jangkung. Paman Tarmin yang meminta saya untuk menemui beliau, jelasku. Oh, keponakannya Pak Tarmin. Tunggu sebentar, jawab perempuan itu. Tidak lama kemudian, pintu depan rumah terbuka lebar dan keluarlah 2 perempuan. Satu dari mereka terlihat agak berusia, sementara yang lain masih terlihat muda. Ayo masuk. Kasihan sekali basah kuyup begini. Kehujanan ya? Tanya perempuan yang agak berusia. Iya, gak apa-apa Mbak. Saya di sini saja. Datang naik apa? Tanya perempuan itu lagi. Mungkin dia heran karena tidak melihat adanya mobil ataupun motor di sekitarku. Saya naik mobil orang dan turun di warung depan sana. Lalu saya jalan kaki ke sini, jelasku singkat.
Berani sekali. Sudah lama tidak ada orang yang berani berjalan sendirian di kampung ini. Apalagi malam hari. Aku merasa sedikit heran dengan ucapannya. Sudah lama. Alhamdulillah. Di jalan tadi gak ada apa-apa kok Mbak. Pak Jangkungnya ada. Tiba-tiba wajah kedua perempuan itu berubah muram. Mereka tampak sedih saat menjawab. Ayah baru meninggal Mas. Sekarang sudah dimakamkan. Dan kami adalah anak-anaknya. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Hampir saja aku pingsan mendengar jawabannya. Aku merasa bingung dan tidak tahu harus pergi kemana sekarang. Ya sudah Mbak. Kalau begitu saya pamit dulu. Assalamualaikum. Namun, lagi-lagi mereka tidak menjawab salamku. Mereka langsung masuk ke dalam rumah dan menutup pintu. Aku merasa semakin bingung dan bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi dengan orang-orang di desa ini? Apakah mereka non-muslim atau ada hal lain yang menyebabkan sikap mereka yang aneh? Atau ada hal lain yang menyebabkan sikap mereka yang aneh? Entahlah. Aku memutuskan untuk tidak membiarkan pikiranku terlalu terganggu oleh hal-hal tersebut. Aku ingin fokus mencari musola untuk aku bermalam. Bingung arah mana yang harus aku tuju. Aku kembali menuju arah warung. Setelah berjalan cukup lama, aku melihat sebuah papan tanda yang tertulis musola. Kenapa tadi aku ndak lihat tanda ini? Gumamku dalam hati sambil mempercepat langkah. Akhirnya, aku sampai di pagar musola. Musola itu hanya diterangi oleh satu lampu yang berada di luar. Aku masuk dan menuju ke toilet untuk membersihkan diri. Setelah selesai membersihkan tubuh, aku melakukan sholat sunnah sambil berusaha mengabaikan berbagai suara yang mencoba mengganggu. Setelah semuanya selesai, aku berjalan ke teras musola dan melelapkan mata sejenak sambil menunggu waktu subuh tiba. Sekitar 10 menit terlelap, aku terbangun ketika mendengar suara sepeda motor masuk ke area musola. Seorang lelaki yang masih tegap tetapi agak berusia berjalan ke arahku. Astagfirullahaladzim. Terkejut saya. Pekiknya ketika melihatku. Maaf Pak, saya cuma mau numpang tidur di sini. Jawabku sambil bangun. Kamu dari mana? Dan mau kemana? Nganu Pak, setelah sholat subuh nanti saya ceritakan ya Pak. Bapak itu mengangguk. Kami sholat bersama dan setelah selesai, kami duduk berbincang di depan musola. Aku menceritakan semua kejadian yang telah aku alami pada bapak itu yang memperkenalkan dirinya sebagai Saleh. 2 hari lalu, 2 anak perempuannya terbakar di dalam rumah. Sementara Pak Jangkung meninggal di rumah sakit karena luka parah saat mencoba menyelamatkan anaknya. Meninggal Pak. Aku terkejut mendengar jawabannya. Meninggal. Lalu, yang tadi aku temui itu siapa? Iya. Orang tua di warung yang kamu ceritakan. Dia tinggal bersama istrinya. Tetapi sudah 2 tahun ini Mbah To lumpuh dan tidak bisa bicara. Tapi bagaimana mungkin Pak? Tadi malam saya melihat beliau berdiri. Bahkan memberitahu saya arah rumah Pak Jangkung. Jawabku tak percaya. Pak Saleh hanya tersenyum mendengarnya. Kamu bukan orang sembarangan nak. Dan Kasman yang kamu ceritakan juga meninggal karena kecelakaan di tempat yang kamu ceritakan tadi. Bersama dengan 2 penumpang lainnya. Astagfirullahaladzim.
Kenapa harus saya yang mengalami ini semua? Saya kesini ndak punya niat buruk, Pak. Saya hanya mencari rezeki. Sudah saya bilang, kamu bukan orang sembarangan. Kamu adalah perantara Allah. Perantara? Perantara apa maksudnya? Bingung mendengar penuturan Pak Saleh. Aku meminta izin untuk pergi sejenak ke toilet. Tetapi ketika aku kembali, Pak Soleh sudah tidak ada. Aneh, padahal aku tak mendengar suara motornya. Aku memutuskan kembali tidur untuk menunggu pagi sedikit terang. Sedang lena terlelap, gigitan nyamuk membuatku terjaga. Ketika aku membuka mata, aku terkejut karena keadaan musola sudah berubah. Atapnya bolong, dinding dan lantainya juga sudah rapuh dimakan rayap. Akar-akar pohon terlihat menggantung di segala arah. Sebenarnya, aku sedang berada di alam manusia atau alam gaib. Dengan perasaan berkecamuk, aku melangkah meninggalkan musola tua ini sambil merenungkan apa yang harus aku lakukan dan aku tuju. Setelah 10 langkah, aku menoleh ke belakang. Jelas sekali musola ini sudah lama tidak digunakan. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana aku membersihkan diri dan wudhu malam tadi. Aku yakin semua ini kehendak Allah. Ada sesuatu yang Allah ingin tunjukkan padaku. Aku menengadahkan tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas untuk siapapun yang sudah merawat rumah Allah ini sebelumnya. Lalu, aku memutuskan untuk menuju warung yang aku kunjungi semalam. Aku ingin tahu apakah cerita Pak Saleh itu benar. Aku melangkah sambil menyerap suasana sekitar. Langit terlihat jingga dengan jalan tanah berkerikil yang masih basah. Suara burung dan monyet terdengar dari kejauhan. Akan tetapi, sampai sekarang aku tak melihat rumah-rumah penduduk. Hanya ada hutan lebat di kanan dan kiriku. Setelah berjalan setengah jam, aku melihat 2 rumah di kanan jalan namun agak tersembunyi. Aku memilih untuk melanjutkan perjalanan sampai menemukan warungnya. Akhirnya, dari kejauhan aku melihat warung itu dan ada beberapa motor di depannya. Aku sangat senang dan mempercepat langkahku. Banyak hal yang ingin aku tanyakan dan perutku juga sudah mulai keroncongan. Assalamualaikum, sapaku saat masuk. Salamku dibalas, tapi aku tak tahu dari arah mana. Aku tersenyum dan mencari tempat duduk. Ada 4 orang pria yang sudah tua sedang sarapan sambil menatapku. Aku sadar mereka pasti heran siapa aku yang datang pagi-pagi ke kampung mereka. Mau pesan apa, Mas? Tanya seorang nenek sekitar usia 60 tahunan yang datang dari belakangku. Aku menoleh ke arahnya. Kopi aja, Mbah. Sama nasi kalau ada. Nasi lodeh mau. Cuma itu yang Mbah masak hari ini. Ya udah, Mbah. Ndak apa-apa, jawabku. Nenek itu melangkah menuju dapur. Aku melirik ke 4 pria yang ada, berharap ada yang mulai mengajakku ngobrol agar aku bisa tanya-tanya. Tapi mereka hanya menatapku dingin. Tak lama nenek itu datang lagi membawa pesananku. Mas ini mau kemana dan dari mana? Sepertinya kau bukan warga sini, tanya nenek itu sambil meletakkan pesanan di hadapanku. Akhirnya ada juga yang bertanya seperti yang aku harapkan. Saya memang bukan warga sini, Mbah. Saya kesini karena ada kerjaan. Ini desa Pringan kan, Mbah? Jawabku sambil juga bertanya. Iya, benar. Ini desa Pringan. Mas ini baru sampai ya? Tapi kok ndak kelihatan motornya. Saya sampai tadi malam, Mbah. Tidur di musola bawah sana.
jelasku. Nenek itu menoleh ke arah yang aku tunjuk, kemudian menatapku lagi. Semua orang yang ada juga menatapku. Ngawur sampean. Musola itu sudah lama tidak digunakan. Sudah sangat rusak. Tidak ada lagi yang pergi ke sana, Mas. Tapi saya memang tidur di sana. Dan saya sholat subuh dengan Pak Saleh, Mbah. Opo? Pak Saleh? Nenek itu terduduk di kursi sambil menggelengkan kepalanya. Aku bisa mendengar ia menggumam, namun tak terlalu jelas. Mbah, sampean kenapa? Tanyaku khawatir. Ndak apa-apa, nak. Silahkan sarapan dulu, ucap nenek itu. Aku mengangguk lalu segera menyantap nasi lodeh sambil mencoba mengabaikan tatapan 4 lelaki tua ini. Alhamdulillah, ucapku begitu selesai makan, lalu menghirup sedikit kopi. Aku menoleh ke arah pemilik warung yang masih duduk di dekatku. Aku berharap nenek itu mau mengajakku mengobrol. Bersambung, nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.